Ada dua macam sumber pendanaan usaha. Pertama adalah debt atau utang. Kedua adalah equity atau kepemilikan, atau mungkin bahasa kerennya saham. Ketika kita berutang, biasanya kita setuju untuk membayar cicilan utang dan bunga pinjaman sampai utang itu lunas. Semakin tinggi resiko usaha kamu, pihak pemberi pinjaman akan meminta bunga yang makin tinggi pula. Bahkan tidak jarang pemberi pinjaman meminta jaminan baik berupa barang atau surat jaminan dari pihak ketiga yang bisa dipercaya. Kalau kamu tidak mau memakai utang sebagai modal usaha, kamu bisa memakai sistem equity atau sistem saham. Dalam sistem ini, pihak pemberi modal mau mengucurkan dana dengan imbalan mereka dapat sebagian kepemilikan dari usaha kamu. Nah, kita sudah bahas mengenai dua macam sistem pendanaan utama. Yuk kita masuk ke dalam pembahasan 8 sistem pendanaan yang lebih mendetail beserta dengan plus minusnya. Sumber dana pertama adalah modal sendiri. Hal ini sudah dibahas dalam modul kedua, di mana sistem bootstrapping ini adalah modal sendiri. Jadi karena modal sendiri, semua resiko dan keuntungan dinikmati oleh si pendiri usaha. Plusnya, satu, kontrol perusahaan 100% tetap dimiliki oleh si pendiri usaha. Kedua, kita bisa menikmati semua potensi keuntungan usaha kita. Apalagi saat ini modal yang diperlukan dalam memulai sebuah usaha semakin kecil. Minusnya, satu, modal si pendiri itu terbatas. Kedua, resiko yang ada harus ditanggung sendirian. Ketiga, tidak ada pihak lain yang mengawasi atau memberi nasihat kepada si pengusaha. Sumber dana kedua adalah keluarga dan teman. Plusnya, satu, mereka sudah mengenal kamu dengan baik, sehingga tidak ragu lagi memberi pinjaman modal. Dua, mereka bisa memberikan dukungan moral selama kamu merintis usaha. Minusnya, satu, mungkin mereka tidak punya pengalaman bisnis yang lebih dari kamu, sehingga mereka tidak bisa menolong banyak kalau kamu punya masalah teknis. Kedua, pada umumnya modal teman dan keluarga pun terbatas juga. Ketiga, kalau usaha kamu tidak jalan, mungkin bisa ada rasa tidak enak, bahkan konflik yang bisa memecah hubungan kamu dengan mereka. Sumber dana ketiga adalah dana hibah dari pemerintah atau organisasi lainnya. Plusnya, satu, ada jaminan dari pihak yang bonafit yang bisa dipakai untuk dapat dana tambahan dari pihak lain. Kedua, menambah kredibilitas usaha kita. Ketiga, dana hibah ini biasanya gratis atau kalaupun tidak punya syarat yang sangat lunak. Minusnya, satu, prosedur kadang-kadang rumit dan perlu banyak waktu untuk mengerti apa yang mereka inginkan. Kedua, program hibah ini biasanya punya kriteria yang cukup spesifik, sehingga tidak semua calon entrepreneur bisa mendapatkan dana hibah tersebut. Sumber dana keempat adalah pinjaman kredit usaha. Plusnya, satu, kepemilikan perusahaan tetap ada di tangan si pendiri usaha. Kecuali kalau si pendiri bangkrut dan pemberi pinjaman harus menyita usaha dan aset usaha yang ada. Dua, saat ini pinjaman usaha lebih mudah didapat dari zaman dulu. Minusnya, yang pertama adalah ada kemungkinan bangkrut dan aset kita disita. Kedua, bank biasanya cukup ketat dalam memberi pinjaman usaha. Jadi kalau kamu baru mau mulai usaha, mungkin lebih susah untuk dapat pinjaman. Ketiga, banyak entrepreneur yang tidak mampu mengelola cash flow dan utang mereka dengan baik, yang akhirnya jadi bumerang yang menghancurkan usaha mereka. Sumber dana kelima adalah pinjaman dari supplier. Misalnya kamu jualan barang aksesoris mobil online. Mungkin supplier barang kamu bersedia untuk dibayar dalam jangka sebulan. Jadi selama sebulan itu, kamu punya pinjaman dana usaha gratis. Plusnya, satu, lebih mudah didapat kalau sudah ada hubungan bisnis yang cukup baik. Minusnya, satu, tidak semua supplier mau memberi pinjaman seperti itu. Apalagi kalau kamu baru mulai usaha dan volume order kamu masih kecil. Kedua, kalau kamu tidak disiplin bayar pinjaman ini pada waktunya, kamu mungkin tidak akan dikasih barang lagi di masa depan. Sumber dana keenam adalah bisnis inkubator.
Ini adalah organisasi atau perusahaan yang mau membantu mengembangkan bisnis kamu. Plusnya, satu, mereka biasanya sudah berpengalaman bisnis, di mana mereka bisa banyak menolong kamu dalam masalah teknis perusahaan. Kedua, bisa menambah kredibilitas usaha kamu. Minusnya, yang pertama, mereka biasanya punya fokus investasi yang cukup ketat. Jadi tidak semua bidang usaha akan diminati. Kedua, kadang-kadang mereka meminta saham kepemilikan terlalu banyak dari usaha kamu. Apalagi kalau kamu baru mulai atau kalau kamu tidak berpengalaman. Sumber dana ketujuh adalah crowdfunding. Ini adalah cara pendanaan yang belum lama ini lahir dan berkembang dengan pesat. Jadi dalam cara pendanaan ini, kamu membagikan ide bisnis kamu kepada umum dan berharap ada orang-orang yang mau mendukung bisnis kamu. Plusnya, satu, bisa jadi ajang promosi yang baik untuk produk kamu. Kedua, kamu bisa menguji coba ide bisnis dan produk kamu. Tiga, bisa menjangkau lebih banyak calon investor yang mungkin sulit kamu temui kalau kamu coba jalan sendiri. Minusnya, satu, kalau ide bisnis kamu menarik, mungkin ide bisnis kamu bisa ditiru oleh sebagian orang. Kedua, bisa makan waktu lama untuk meyakinkan lebih banyak orang. Sumber dana pendanaan ke-8 adalah angel investor atau venture capital. Sebenarnya dua pihak tadi berbeda dalam besar modal yang diberikan. Skala angel investors biasanya lebih kecil dari venture capital. Plusnya, satu, mereka bisa jadi penjamin terpercaya kalau kamu butuh pinjaman di masa depan. Kedua, mereka bisa memberikan bantuan teknis dan pengalaman bisnis. Ketiga, mereka bisa punya banyak jalan untuk usaha. Minusnya, satu, mereka biasanya tertarik pada usaha yang inovatif dan punya potensi besar. Kalau kita cuma punya ide bisnis jualan makanan yang sama dengan orang lain, rasanya sulit untuk mendapat dana dari sumber ini. Kedua, si pendiri bisa ditendang dari perusahaan yang dia dirikan, apalagi kalau dia tidak berpengalaman dan buta hukum. Itulah sekilas penjelasan mengenai beberapa sumber pendanaan beserta plus minusnya. Kalian bisa lihat bagaimana perbedaan di antara semua sumber tadi, dan kamu bisa putuskan mana yang paling tepat dengan kondisi dan kebutuhan pendanaanmu. Sampai bertemu di modul kita yang berikutnya.